Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika salam baru keluar dari salat. Maka kalau seandainya saat salam tadi kita menoleh, itu batal salat kita. Kalau sudah salam baru badan menoleh, itu baru tidak batal. Kenapa? Syarat sah salat, sepanjang salat itu mesti menghadap kiblat. Yang mana dihitung menghadap kiblat? Dada kita menghadap kiblat. Makanya orang salat kalau sempat melengah kiri kanan, atas bawah, dia tak batal salat dia. Kenapa? Nengok dengan wajah ini adalah menengok ke tempat sujud sunnah. Tapi dengan dada menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Oleh karena itu kalau kita salam, jangan sampai kita saat salam itu badan kita langsung menoleh. Setelah salam selesai baru menoleh, baru tak batal salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Falhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala masih kita manfaatkan untuk beribadah. Malam ini kita salat maghrib di Masjid Nurul Fajar, kemudian kita lanjutkan kajian antara maghrib sampai isya. Mudah-mudahan waktu-waktu kita semuanya adalah waktu yang mendatangkan keberkahan insyaallah. Salawat teriring salam kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada kita, Nabi yang di akhirat nanti sangat kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita masih mengkaji tentang rukun salat. Timbul pertanyaan bagi sebagian orang, kenapa kita mesti mengikut Imam Syafi'i atau bermazhab Syafi'i di dalam mengamalkan amaliyah atau hal-hal yang menjadi perkara yang dituntut diamalkan dalam syariat. Di antara jawabannya, pertama, tidak semua orang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan dibanding yang lain yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang disebut dengan mujtahid. Dengan segala ilmu, segala daya yang mereka punya, mereka mampu memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita tak bisa, maka kita mengikut orang yang bisa. Yang kedua, kenapa Imam Syafi'i tidak yang lain? Karena mujtahid itu banyak, tetapi yang masuk ke Indonesia adalah para murid dari murid dari murid dari murid Imam Syafi'i. Sehingga ilmu yang sampai kepada kita adalah pemahaman Al-Quran dan Sunnah menurut Imam Syafi'i yang disampaikan oleh murid-murid Imam Syafi'i. Itu. Kemudian kenapa di dalam fikih kita mengikut Imam Syafi'i, dalam akidah kita mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dalam tasawuf nanti lain lagi, dalam bahasa lain lagi, dalam tafsir lain lagi, dalam hadis lain lagi. Ini sebenarnya metode para ulama sejak dulu, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ulama salaf dan ulama yang terkenal dengan hadis sahihnya, dan dia menjadi rujukan bagi para ulama hadis, bagi para ulama setelah zaman beliau. Apa dijelaskan dalam kitab di dalam menjelaskan Imam Syafi'i tentang metode Imam Bukhari ini? Al-Bukhari fi jami'i ma yuriduhu min tafsir al-gharib innama yanquluhu an ahli dzalikal fan. Imam Bukhari
ketika menjelaskan tafsir penjelasan ayat Al-Quran yang gharib, maknanya itu agak susah dipahami kecuali oleh sebagian orang. Apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari? Beliau yanquluhu an ahli dzalikal fan. Beliau nukilkan dari orang yang ahli dalam bidang tafsir penjelasan gharib dalam masalah tafsir. Maknanya Imam Bukhari dalam ilmu yang bukan bidang beliau ambil dari orang yang ahli. Sama seperti kita dalam masalah kesehatan, sakit kita datang ke dokter. Dalam masalah bangunan, kita ingin buat rumah, buat pesantren, buat masjid, kita datang ke arsitek. Mobil kita rusak, datang ke mekanik. Kita tak punya karpet, datang ke tukang tenun. Kita tak punya baju, tak punya mukena, tak punya celana, datang ke tukang jahit. Itu yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Ka'abi Ubaid wa Nadhr bin Shumail wal Farra' ghairihim. Wa amma al-mabahithul fiqhiyyatu fa ghalibuha mustamaddatun lahu min asy-Syafi'i wa Abi Ubaid wa amsalihima. Ketika beliau mengkaji pembahasan fikih, umumnya beliau merujuk kepada Imam Syafi'i, Imam Abi Ubaid dan ulama seperti dua orang yang disebutkan tadi. Maknanya dia rujuk kepada ahli dalam masalah fikih. Di zaman beliau itu di antara yang terkenal Imam Syafi'i, Imam Abu Ubaid dan imam-imam yang dikenal oleh Imam Syafi'i. Maknanya dalam masalah fikih beliau merujuk kepada ulama ahli fikih. Tafsir ulama ahli tafsir. Wa ammal masailul kalamiyatu fa aktsaruha minal karabisi wa ibni kulab wa nahwihima. Sementara masalah akidah merujuk pada Imam Al-Karabisi dan Imam Ibnu Kullab. Karena dua orang ulama yang ahli dalam masalah akidah di zaman itu, di antaranya Imam Al-Karabisi, Imam Ibnu Kullab. Jadi ketika kita belajar ilmu fikih merujuk kepada mazhab Syafi'i, akidah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tasawuf nanti kepada bidang yang lain, ini merujuk metode yang telah dicontohkan Imam Bukhari. Bahwa setiap ilmu dipelajari dengan orang yang mendalami bidang yang menjadi keperluan kita dalam menuntut ilmu. Dan hari ini juga begitu. Sehingga di perkuliahan kita banyak nama fakultas. Fakultas nanti ada jurusan, ada program studi. Di SMP, SMA, SMK juga begitu. SMK ada jurusan-jurusan yang dibuat oleh masing sekolah. Ada yang IT, ada yang bangunan, ada mesin dan lain-lain. Betul Pak? SMK ada IT sekarang kan? Kemudian ada yang sekolah bidang penerbangan. Di SMA ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Keilmuan kita ada IPA itu fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, dan semua ilmu itu spesifiknya dibagi, kemudian spesialisasi orangnya juga dikhususkan dengan ilmu masing-masing. Dan itu suatu hal yang lumrah, karena memang Allah tak menjadikan satu orang sempurna, semua ilmu ada pada dirinya. Itu tak terjadi sejak dahulu. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dengan metode seperti itu supaya kita ini punya panduan, punya pedoman yang jelas berdasarkan orang yang memang di bidangnya. Sebab bila tak seperti itu, kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau seandainya kita belajar ilmu fikih bukan kepada ahlinya, akidah bukan ke ahlinya, kemudian tajwid bukan ke ahlinya, maka tunggulah oleh kalian berbagai hal yang aneh akan terjadi, berbagai hal yang tak baik yang akan terjadi. Sebab orang tak punya air tak mungkin memberikan air. Orang tak punya buku tak mungkin memberikan buku. Yang punya buku lah bisa memberikan buku. Yang punya air yang bisa memberikan air. Paham maksud saya? Nah, itu sebabnya ada kotaknya masing-masing, ada disiplinnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan rukun yang ke-12 lagi Pak ya. Kemarin selesai tentang tasyahud akhir, kemudian selawat kepada Nabi, kemudian
salam lagi. Betul Pak Mul? Nah, selanjutnya masih di halaman 35. 32 Pak. 33. Halaman 33 masih membahas tentang rukun salat. Malam ini kita bahas tentang salam. Salat sudah kita bahas bahwa dia adalah ibadah yang muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim. Ibadah yang merupakan pembukaannya dengan takbir, kemudian ikhtitamnya, penutupannya dengan at-taslim. Maka solat ini ditutup dengan assalam. Bacaan salam ini paling minimal assalamualaikum. Ini paling minimal bacaan salam. Setelah itu nanti ada lagi berredaksi salam assalamualaikum warahmatullah. Ada lagi bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rukun salam ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, miftahus salati at-tahur. Kunci solat ini adalah taharah. Kalau kita bersih boleh solat, tak bersih tak boleh solat. Bersihnya maksudnya adalah cara wudu, bersih dari hadas, bersih dari najis. Wa tahrimuhat takbir. Mulai solat tadi haram semua perbuatan selain solat, di dalam solat adalah dengan takbir. Wa tahliluhat taslim. Selesai semua itu sehingga boleh kita melakukan yang lain adalah dengan taslim, salam. Maka solat kalau sudah diakhiri dengan salam, selesai solat kita. Kemudian salam ini paling minimal assalamualaikum. Tambahan dari itu warahmatullah. Kemudian kalau sempurna lagi warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum, ada pilihan lain warahmatullah. Lalu ada pilihan lain tambahannya tambahan wabarakatuh. Nah, di dalam salat bacaan salam yang dianjurkan redaksi yang kedua ini assalamualaikum warahmatullah. Di luar salat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka selama ini kalau salat kita baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi paling minimalnya assalamualaikum, paling minimal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini assalamu alaikum warahmatullah wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa min hahuna. Rasul ketika salat saat beliau salam ke kanan beliau baca assalamu alaikum warahmatullah, lalu berpaling ke kiri assalamualaikum warahmatullah, lalu nampak putih kedua pipi beliau. Ketika di kanan nampak pipi kanan yang putih, ketika di kiri nampak pipi Rasulullah yang kiri warna putih. Jadi redaksinya assalamualaikum warahmatullah berdasarkan hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana cara kita membaca salam ini yang benar menurut syariat? Pertama, redaksinya seperti tadi. Yang kedua, ketika kita salam, mesti salam tadi dimulai saat kita menghadap kiblat saat duduk, karena solat mesti menghadap kiblat. Dari menghadap kiblat tadi baru kita melengah ke kanan sebagai sunnahnya. Setelah kanan baru ke kiri. Menoleh ke kanan dan ke kiri ini sunnah. Baca salam hukumnya fardu. Jadi rukunnya adalah baca salamnya, bukan melengah kiri kanannya. Menoleh kiri kanan ada sunnah, tapi membaca salam adalah fardu. Itu perlu kita bedakan Bapak Ibu. Jadi membaca salam ini rukun, tak boleh tinggal. Kemudian menoleh kiri dan kanan ini adalah sunnah. Artinya kalau ada orang solat dia tak menoleh sama sekali, dia cuma baca assalamualaikum warahmatullah saja, sah solatnya. Kalau ada orang begitu, assalamualaikum warahmatullah, tak menoleh kiri dan kanan,
Kamu tahu ada pula orang yang kepala sedang sakit, terkilir tidur misalnya. Terkilir tidur kan payah untuk noleh kiri kanan itu. Dia cuma assalamualaikum, tak noleh kiri kanan, sah salat dia. Kenapa? Yang wajib itu membaca salam, bukan menoleh kiri dan kanan. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang menjadi menoleh yang sunnah itu, salam yang wajib itu adalah salam yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah sunnah. Maknanya kalau ada orang setelah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama, batal wuduk dia, solatnya sah, tak perlu diulang. Tapi kalau belum salam pertama, batal wuduk dia, solatnya mesti diulang dari awal. Karena dia masih dalam solat, lalu batal. Kalau yang kasus pertama tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu batal wuduk dia tak perlu ulang solat sebab solat sudah selesai. Jadi itu perlu dipahami, yang salam pertama ini rukun, salam kedua sunnah hukumnya. Perlu dibedakan ya. Salam pertama rukun, salam kedua adalah sunnah. Termasuk mana tahu ada yang buru-buru, ketika imam salam pertama, dia kemudian salam, kemudian dia langsung pergi. Misalnya mengejar jam terbang pesawat, atau anaknya mungkin main di sekitar masjid, takut ditabrak mobil, dia segera ngambil anak dia. Atau terdengar bunyi gas, bunyi api, bunyi air, segera kejar, dia matikan, sehingga aman, tak terjadi apa-apa. Tapi dah selesai salam pertama, selesai salat dia tak batal, dia tak perlu mengulang. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sunnah yang lain di dalam salam ini. Ketika salam ke kanan, sebaiknya kita meniatkan salam kepada makhluk Allah yang ada di kanan kita. Pertama, malaikat yang tidak nampak. Yang kedua, orang Islam yang ada di sekitar kita. Sehingga maksud kita bersalam tadi, doakan mereka semua yang di kanan kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah. Kemudian ketika salam ke kiri juga begitu, niatkan untuk orang di sekitar kita yang di kiri, dia diberikan rahmat, berkah dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah bacaan salam jangan terlalu dipanjangkan. Beda dengan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau salam segera saja, baca singkat, tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak perlu Assalamualaikum, tidak perlu begitu. Tapi singkat saja supaya cepat selesai. Karena boleh seperti tadi, ada orang yang sedang menunggu segera selesai solat, ada orang yang sedang ada sesuatu yang dipikirkannya, ada sesuatu yang sedang harus diselesaikannya. Sehingga ketika menunggu bacaan salam yang panjang tadi, orang akan mungkin dia kehilangan khusyuk, padahal sudah di ujung solat. Kemudian selanjutnya adalah apabila kita solat bersama imam, makmum mesti salam setelah imam salam. Tidak boleh mendahului imam, karena namanya berjamaah. Solat berjamaah itu makmum mesti melakukan gerakan setelah gerakan imam. Begitu juga ketika takbiratul ihram. Boleh kita takbiratul ihram kalau imam dah selesai takbir. Maka jangan berbarengan apalagi dulu daripada imam. Sebab kalau kita dulu daripada imam berarti kita mengikatkan solat kita kepada orang yang belum solat. Tapi kalau imam dahulu, kita mengikatkan solat kepada orang yang memang seorang sedang solat. Oleh karena itu, ketika kita salam, pastikan imam dahulu baru kita. Dan salat jamaah secara umum begitu. Imam dulu baru makmum ikut. Jangan berbarengan apalagi duluan daripada imam. Maka kalau kita salat di Masjid Nabawi, itu posisi dibatasi di bagian luar itu. Ada bagian shaf, tak boleh lagi makmum berdiri di situ. Kenapa? Karena kalau berdiri di situ, dia posisinya lebih dahulu dibanding imam. Maka secara posisi, secara gerakan, makmum melakukan setelah imam.
Tidak boleh sama apalagi mendahului imam. Karena imam dijadikan imam liyutamma bih, agar kita mengikut dia. Dia diikut oleh makmumnya. Baik, sekira itu penjelasan tentang salam. Kalau ada pertanyaan kita bahas tentang salam, kemudian kita lanjut dengan pembahasan rukun selanjutnya tentang rukun tertib. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Silakan, Pak. Baik. Baik. Membuka tangan kiri dan kanan itu sebenarnya tak ada penjelasan syariatnya, tak ada dalil khusus tentang itu. Maka dicari di hadis-hadis Nabi, tak ada membuka tangan kiri dan kanan. Maknanya kalau saya salam tidak kita buka kiri kanan dan masalah. Jadi tak mesti kita buka kiri dan kanan, letak saja di atas paha kita. Begitu, Pak. Baik, ada lagi silakan. Cukup? Silakan. Sebaiknya masbuk itu berdiri setelah selesai imam salam kedua-duanya. Baru dia berdiri. Seandainya selesai imam salam pertama dia berdiri, boleh juga. Tapi lebih baik selesai tuntas imam baru dia lanjutkan rakaat selanjutnya. Sudah? Baik. Ada lagi silakan. Ibu-ibu silakan. Ada pertanyaan, Bu? Ada? Tak ada. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dalam solat itu kita memisahkan diri dari imam. Dalam istilah fikih disebut dengan mufaraqah, memisahkan diri dengan imam. Maka kalau kita ingin mufaraqah dari imam, ini diperbolehkan. Tetapi kalau kita mufaraqah, gerakan kita jangan ikut gerakan imam lagi. Kenapa? Kita sudah berpisah dari imam, maka gerakan kita harus gerakan sendiri, tidak boleh mengikut gerakan orang. Kita berjamaah itu boleh mengikut gerakan imam, tapi kalau sudah sendiri tidak boleh mengikut gerakan orang. Itu sebabnya solat jamaah itu tak boleh orang yang solat di masjid, satu di TV, satu di yang di TV tadi di masjid, kita di rumah berjamaah dengan orang itu tak sah solat jamaah kita. Dan kalau seandainya ada gerakan orang itu bukan gerakan solat bagi kita, kita ikut bisa batal solat kita. Contoh, orang tadi sujud sahwi, kita tidak ada sebab sujud sahwi, lalu kita ikut orang tadi, berarti kita menambah sujud di dalam solat kita, batal solat kita. Maka kalau kita seandainya di Makkah, ada beberapa hotel yang posisinya itu seperti daerah Ajiat, itu posisinya jalan itu menyambung, lalu sebagian hotel lantai 2 membuat ada musola. Orang kalau solat di situ berjamaah dengan Masjidil Haram, karena posisinya tak menyatu tapi terpisah oleh bangunan, mereka tak disebut berjamaah. Kalau ada orang di sana solat berjamaah mengikut imamnya Masjidil Haram, gerakan dia tidak melakukan gerakan solat yang harus dia buat, tapi mengikut imam, sementara itu bukan gerakan untuk dia, itu batal solat orang tadi. Maka ketika kita bersama imam, gerakan imam kita ikut. Ketika mufaraqah, kita mesti beda gerakan dengan imam. Ini kadang terjadi. Kapan? Kadang-kadang kita menganggap, imam ini terlalu lama solat, saya ingin cepat. Kita pisah diri sendiri saja. Pisah diri sendiri, solatlah kita lanjutkan apa yang belum selesai. Atau kedua, imam ini nampaknya diingatkan tak mau, macam tak paham solat, sehingga ketika kita ingatkan, ketika kesalahan-kesalahan dia lanjut terus, dia lakukan terus bertentangan dengan apa yang seharusnya. Kita niat mufaraqah. Nah, sejak saat mufaraqah itu kita tak boleh mengikut gerakan imam. Kalau seandainya ada kebetulan sama selesai Al-Fatihah kita, kemudian kita baca ayat lalu rukuk, imam rupanya bersamaan, tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja mengikut imam, sementara kita belum selesai Al-Fatihah, baru ihdinas siratal mustaqim, imam sudah rukuk, kita tinggalkan lalu kita rukuk, batal salat kita. Kenapa? Al-Fatihah kita belum selesai dan kita tak mengikut kepada imam. Jadi itu perlu dipahami, dan ini bisa terjadi di dalam solat.
Kan boleh saja nanti terjadi juga kita sudah 4 rakaat. Imam ini dia tegak rakaat yang kelima. Dia ingatkan enggak mau. Dia tetap maju naik ke atas rakaat kelima. Kalau saya tambah lagi dengan imam ini repot saya, capek saya, habis waktu dan segala macam. Sehingga kita duduk saja. Kalau kita tak ingin mengikuti imam, niat mufaraqah, pisah dari imam lalu baca tasyahud, salam sendiri. Kalau kita ingin ikut imam, boleh juga nanti sujud sahwi bersama imam, sebab imam lupa. Atau yang ketiga pilihannya, kita duduk saja, tunggu imam sampai dia selesai rakaat yang kelima tadi, dia sujud 2 kali sujud, tasyahud dia, salam dia, kita bareng dengan imam salam kita. Itu bisa pilihan begitu. Paham gambarannya? Kita rakaat keempat, rakaat ketiga tadi maghrib, imam masih naik rakaat keempat. Apa pilihan kita yang yang memilih tasyahud tadi? Satu di antara 3, ikut imam. Sehingga 4 rakaat salat nanti tutup dengan sujud sahwi. Yang kedua, kita pisah dengan imam. Saat imam berdiri kita tetap tasyahud, lalu kita salam sendiri. Yang ketiga, kita enggak ikut imam, lalu enggak salam, tapi duduk, lalu kita tunggu imam, selesai imam salam nanti kita bareng dengan imam salamnya. Paham? Ini bisa namanya mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Ini bisa dilakukan dalam solat. Karena akan sama dengan pernikahan, tak mungkin dilanjutkan kata Al-Quran, pisah baik-baik. Kalau menikah, bergaul baik-baik. Tak bisa, pisah baik-baik. Jamaah juga begitu. Tak mungkin kita jamaah lagi, pisah baik-baik. Maka lanjutkan solat sendirian. Kira-kira begitu. Sehingga agama ini membuat kita mudah, tak membuat kita susah. Lanjut. Rukun selanjutnya tertib. Bahwa semua rukun solat tadi mesti dikerjakan tertib. Tidak boleh solat tadi meskipun hafal kita rukunnya. Apakah 18, apakah 13, apakah 21. Yang mana ingat, yang mana mau kita lakukan dulu, tak boleh. Mesti dibuat dari awal sampai akhir sesuai urutan rukun tadi. Apa dasarnya? Rasul menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian seperti kalian melihatku solat. Rasul lihat solat itu adalah ketika beliau solat, beliau mulai dengan berdiri, lalu takbir, dan takbir bersamaan dengan niat, lalu baca Al-Fatihah, dan seterusnya sampai dengan salam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti semua rukun yang dilakukan itu dibuat berurutan. Tak boleh kita buat jungkir balik, sungsang dan lain-lain. Mesti setiap selesai satu rukun kita lanjutkan dengan rukun selanjutnya. Baik, apa tambahan di sana lagi, Pak? Rukun selanjutnya, al-khuruj minas shalah. Niat khuruj. Baik, ada rukun tambahan dalam mazhab Syafi'i ketika kita mau salam, niat untuk keluar dari salat. Ini adalah bagian daripada rukun yang menjadi perdebatan di antara ulama. Sebagian tak menjadikan rukun. Karena dengan salam kita sudah keluar dari salat, sehingga tak perlu diniatkan untuk keluar daripada salat. Kalaupun dikatakan keluar dari salat, niat keluar daripada salat, tak ada masalah. Begitu kita akan salam ini kita niatkan, saya selesai salat maghrib, saya selesai salat isya. Sebagaimana di awal kita niat memulai salat saat takbiratul ihram, saat salam kita niat keluar daripada salat. Tapi esensinya adalah selesai salat kita, penutup salat kita dengan bacaan salam kita. Assalamualaikum warahmatullah. Bersamaan dengan itu kita niatkan salam, boleh. Jika tidak, maka salam tadi sudah menjadi mewakili niat keluar daripada salat. Begitu. Masih ada lagi, Pak? Selesai? Rukun tadi selesai ya? Baik. Tambahan lagi daripada rukun tadi adalah sunnah solat lagi. Karena rukun selesai kita kaji. Sebab dalam solat itu ada rukun, lalu nanti ada sunnah. Sunnah kemudian nanti ada pembagian sunnah ini. Jadi kalau kita buat petanya, solat ada rukun, ya? Oh, kurang jelas. Siap. Ada rukun. Setelah itu
ada sunnahnya. Kemudian nanti tadinya ada pembahasan syarat ini sebelum sholat. Rukun sudah kita bahas. Oke, syarat sebagian sudah. Kemudian sunnah. Sunnah ini ada sebelum sholat, ada inda atau asna sholat, di dalam sholat. Kemudian aqibah. Artinya sebelum sholat ada sunnahnya, di dalam sholat ada sunnahnya, kemudian setelah sholat ada sunnah masing-masing. Secara umum sebelum sholat ada sunnahnya azan dan iqamah. Sunnah selanjutnya ada nanti pakai sutroh. Kita di sini ada pakai sutroh ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Yang ketiga ada sunnah yang lain adalah sebelum sholat itu tenang menghadapi sholat. Artinya kita datang saat itu dengar azan, berangkat ke masjid tidak perlu lari, tidak perlu dikejar-kejar terburu-buru. Kenapa? Kalau kita nggak tenang datang ke tempat sholat, itu bisa jadi minimal. Kalau kita lari, terburu-buru, nafas kita tersengal-sengal. Kita tidak akan lancar bernafas. Pada akhirnya kalau tak lancar bernafas, kita mengurus ini dulu nih. Maka begitu kita dengar azan, posisi kita masih jauh, boleh kita percepat jalan, tapi jangan terburu-buru. Dampaknya pertama boleh jadi kalau buru-buru jatuh nanti di jalan. Luka pula kan. Yang kedua, nafas. Sehingga tidak tenang masuki sholat. Ini minimal sunnah sebelum sholat. Kemudian dalam sholat ini banyak akan kita bahas lebih detail. Setelah sholat nanti ada berapa sunnah, di antaranya adalah istighfar, ada zikir secara umum, ada doa. Ini secara umum beberapa sunnah dalam sholat. Ini tak termasuk sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Maka ada beberapa sunnah yang mesti kita kerjakan di dalam sholat kita. Baik, sebelum kita membahas tentang sunnah, ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak Mun. Ya. Ya. Salam ya. Niat keluar dari sholat. Ya. Betul. Jika digabungkan, ketika salam itu diucapkan, kita masih tetap harus menghadap kiblat atau sudah keluar dari sholat. Karena sebagian jamaah ketika salam itu seluruh badannya ikut menolak, berarti kan sudah tidak menghadap kiblat. Ya. Kan gitu. Jadi sudah tidak menghadap kiblat. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika salam baru keluar dari sholat. Maka kalau seandainya saat salam tadi kita menoleh, itu batal sholat kita. Kalau sudah salam baru badan menoleh, itu baru tidak batal. Kenapa? Syarat sah sholat, sepanjang sholat itu mesti menghadap kiblat. Yang mana dihitung menghadap kiblat? Dada kita menghadap kiblat. Makanya orang sholat kalau sempat melengah kiri kanan, atas bawah, dia tak batal sholat dia. Kenapa? Nengok dengan wajah ini adalah menengok ke tempat sujud sunnah. Tapi dengan dada menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Oleh karena itu kalau kita salam, jangan sampai kita saat salam itu badan kita langsung menoleh. Setelah salam selesai baru menoleh, baru tak batal salat kita. Sehingga yang paling selamat itu kepala aja menoleh. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan begitu. Tapi kepala saja. Selesai itu baru tengoklah ke belakang. Mana tahu mau nengok kaki masih ada atau tidak gitu kan. Boleh ditengok. Tapi ketika kita mengucapkan salam jangan sampai dengan dengan badan kita nengok ke belakang. Begitu. Begitu maksudnya? Betul. Silakan yang lain. Bisa batal seperti itu. Nah, maka tak boleh. Harus
saat salam mesti menjaga syarat sah solat menghadap kiblat. Selesai salam baru tak berlaku lagi hukum itu. Begitu Pak Amal. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi silakan kita bahas. Kalau tidak kita lanjutkan. Baik, selanjutnya pembahasan kita tentang sunanus shalah wa hay'atuha. Sunnah dalam solat wa hay'atuha, dan berapa sunnah hayat. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an al-adhan wal iqamah. Sunnah sebelum kita melaksanakan solat, azan dan iqamah. Itu yang kita sebut tadi, azan dan iqamah. Ini berlaku untuk semua solat fardu. Sehingga kalau kita solat berjamaah atau solat sendirian, kita buka dulu dengan azan baru iqamah, itu menjalankan sunnah. Meskipun kita solatnya di rumah, kita azan dulu baru iqamah solat. Apalagi di sekitar itu ada orang banyak, sehingga orang terajak untuk solat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ini bagi orang yang tak melakukan azan dianjurkan menjawab bacaan azan. Sehingga dijawab setiap bacaan azan sesuai dengan bacaannya, kecuali pada redaksi tertentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Tapi ketika hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian di terakhir bacaan la ilaha illallah satu kali. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i ada namanya dalam azan itu at-tarji'. At-tarji' itu adalah seorang muadzin, dia baca secara sir bacaan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, baru dia baca keras untuk orang. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah dia baca sir, baru dia baca keras 2 kali juga. Sehingga baca itu keduanya 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 4 kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 4 kali. Jadi kalau pernah terdengar orang azan begitu, itu namanya at-tarji'. Sunnah seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Ada dalilnya. Sudah itu ketika kita salat subuh dianjurkan membaca as-salatu khairun minan naum. Redaksi yang mengingatkan orang salat itu lebih baik daripada tidur. Orang tahu sebenarnya, cuma mengingatkan orang itu menyebabkan orang lupa jadi ingat, yang malas jadi semangat. Maka setiap subuh dibaca as-salatu khairum minan naum. Kemudian sejak dahulu sudah dibuat azan itu 2 kali pada berapa waktu tertentu. Contoh, salat subuh. Subuh itu azan dibuat 2 kali. Kemudian Jumat 2 kali. Kenapa dibuat 2 kali ini? Untuk maslahat. Maslahatnya apa? Agar orang ingat lebih awal. Maklum, orang kalau tidur, ya siapapun kalau kita tidur itu sudah terlena dengan tidur, agak sulit bangun. Apalagi orang kecapean, anak muda yang hari-harinya banyak aktivitas, anak muda yang masih ini mengikuti syahwat dan segala macam, sehingga makan banyak dan segala macam, bangun itu susah. Azan 2 kali, pertama membangunkan orang, yang kedua masuk waktu solat. Dan itu di kita sudah berlaku sejak dulu. Anda tahu Pak Imam, dulu kita di sini ada azan 2 kali Pak, dulu waktu awal-awal sebelum ada masjid yang ini. Belum ya. Tapi di kita ada azan 2 kali itu. Di Makkah, kalau kita sekarang haji dan umrah, itu 1 jam sebelum waktu solat masuk, itu azan pertama, subuh. Sehingga kalau sempat azan pertama, itu kita mau tahajud, mau witir, mau solat malam lain, itu masih bisa. Kalau kita sedang melaksanakan tawaf, dengar azan pertama, itu enggak perlu berhenti. Lanjut. Kenapa? Orang enggak akan solat di waktu itu. Tapi kalau sudah azan yang waktu solat, berhentilah. Karena orang akan melaksanakan solat. Dan orang berhenti ketika solat dari tawaf mereka. Begitu juga Jumat. Ini dibuat oleh Sayyidina Utsman karena melihat orang Madinah semakin ramai. Semakin ramai, kemudian orang semakin sibuk dengan berbagai aktivitas. Sehingga kalau solat ke masjid, kadang lambat datang sebagian. Sudah khutbah imam baru datang ke masjid. Supaya mengantisipasi itu dibuat azan 2 kali. Maka sampai sekarang 1 jam sebelum waktu Jumat, itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu azan pertama. Sekarang.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan 2 kali itu sudah ada sejak dahulu untuk mengingatkan orang lebih awal. Hari ini di kita Ramadan paling yang lakukan seperti itu. Tapi bentuknya tidak mengingatkan azan, membangunkan untuk sahur. Nah, jika nanti dibuat lagi azan pertama sebelum azan 2 kali, sebaiknya pengurus masjid, pengurus RT, RW sosialisasi ke masyarakat. Jangan sampai jam 3 orang salat subuh nanti. Atau jam 4 dia salat subuh. Sosialisasikan, sampaikan bahwa kita azan kita 2 kali. Masyarakat kita memandang bahwa perlu diingatkan, dibangunkan sebelum subuh. Caranya kita azan, silahkan disosialisasikan, dibuat ke masyarakat. Karena azan ini penting untuk orang lain sebagai penanda waktu sholat. Orang yang tidak tahu, terutama orang yang tak bisa lihat waktu, contoh orang buta, asal dengar azan, dia sholat. Oleh karena itu seorang muazin, dia tak boleh sembarangan azan. Dia harus amanah. Kalau sudah masuk waktu sholat, baru azan. Tidak masuk waktu sholat, jangan azan. Karena sebagian orang tak memandang bahwa azan itu sekedar menyeru ke masjid, tapi pemberitahu waktu sholat sudah masuk. Begitu dengar waktu sholat, waktu azan, dia langsung sholat. Jadi muazin, siapapun yang jadi muazin, baik muazin tetap atau kadang-kadang dia hadir di suatu masjid, masuk waktu sholat, dia mau azan, pastikan betul waktu sudah masuk. Karena jangankan di Ramadan, itu bisa 2 ibadah orang batal gara-gara itu nanti. Pertama sholat, yang kedua puasa. Puasa baik berbukanya atau saat sahurnya. Itu hati-hati, jangan sampai muazin salah dalam mengumandangkan azan, karena bisa batal ibadah orang. Harus amanah. Jadi itu tentang azan dan iqamah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, azan dan iqamah ini bagian pada syiar agama. Maka mesti ditegakkan. Kalau ada masyarakat yang tak mau azan, dia cuma enggan saja azan, itu bila ada pemerintahan Islam yang sah, itu boleh dipaksa masyarakat tadi untuk azan, agar mereka menegakkan syiar. Kemudian termasuk azan ini paling minimal di satu kampung dilakukan oleh masjid yang menjadi perwakilan atau masjid menjadi tempat berkumpul orang yang satu kampung. Sehingga azan berapa tempat tak masalah, minimal masjid menjadi tempat solat orang sekampung. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mulai melaksanakan solat, maka sunnah solat ini banyak. Di antara sunnah solat ini ada namanya ketika dalam solat, ada namanya sunnah hayat dan ada ab'ad. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ab'ad ini apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita tinggalkan, sebaiknya tutup dengan sujud sahwi. Kalau tak kita kerjakan sujud sahwi, tetap solat kita sah, tetapi tinggal yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah hayat, bila ditinggalkan tak dianjurkan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, maka kita tengok contoh-contohnya. Di kitab kita disebutkan wa ba'da dukhuli fiha syai'an. Ketika kita sudah mulai solat, ada 2 sunnah. At-tasyahhudul awal, tasyahud awal. Ini bagian sunnah ab'ad. Yang kedua tadi, yang di bawah. Kemudian wal qunutu fi subhi, kunut ketika solat subuh. Wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, dan ketika witir paruh kedua bulan Ramadan. Disebutkan 2 di antara sunnah ab'ad itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas lebih banyak tentang sunnah ab'ad ini. Apa saja sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad pertama disebutkan tasyahud awal. Yang kedua kunut. Kunut ini ada 2 waktu. Setiap salat subuh, kemudian witir paruh kedua Ramadan. Nih 2. Yang ketiga termasuk sunnah ab'ad ini adalah duduk untuk tasyahud awalnya.
Jadi ada duduk untuk tasyahud awal, ada tasyahud awal. Tasyahud awal ini bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus dan selanjutnya. Tapi duduknya adalah sekedar duduknya tadi. Maknanya orang mungkin membayangkan bahawa tasyahud awal ini tak sedang duduk, bisa saja. Tapi yang dianjurkan baca tasyahud, kemudian dibaca tasyahud ini saat duduk. Maka solat yang 3 rakaat, 4 rakaat ada tasyahud awal. Kemudian yang keempat, sunnah ab'ad ini adalah solawat kepada Nabi ketika tasyahud awal. Sama dengan ini, solawat untuk keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Ini sudah ab'ad juga. Nah, keluarga Nabi ini hari ini disebut Ahlul Bait, atau Ahlul Bait itu disebut juga dengan Habaib, atau di kita disebut juga dengan Syarif, Sayyid, perempuan Syarifah. Itu semua istilah. Semua orang yang punya keturunan dengan Nabi, kita disuruh untuk memuliakan mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis Imam Bukhari itu, Imam Muslim, tanda seorang beriman itu mencintai keluarga Nabi, dan orang munafik membenci keluarga Nabi. Maka keluarga Nabi itu mesti kita cintai, mesti kita hormati. Itu sebabnya sebagian orang ketika datang habaib itu atau keturunan Nabi, mereka memuliakan, menghormati para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah berdiri untuk kunut. Maknanya kunut itu kita lakukan dalam keadaan berdiri. Ini sunnah ab'ad semuanya. Bila ada kita tinggalkan, ini dianjurkan tutup dengan sujud sahwi. Kalau tak kita tutup dengan sujud sahwi, sah solat kita, tapi meninggalkan sunnah. Saya ulang, tasyahud awal. Kemudian yang sama awal, duduk tasyahud awal. Kemudian solawat kepada Nabi ketika tasyahud awal. Kemudian solawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Kemudian kunut saat subuh, kunut saat witir pertengahan terakhir Ramadan, kemudian berdiri untuk kunut. Jadi fokusnya pada dua, tasyahud awal dan kunut. Maka disebutkan sana cuma dua saja, tasyahud dan kunut. Yang lain-lain ini adalah turunan, kan itu saja. Di kitab kita sebutkan dua saja. Betul? Tasyahud dan kunut. Yang empat ini turunan dari keduanya. Ini artinya pelengkap dari dua sunnah yang di atas. Makanya dua tadi sudah mewakili untuk bisa disebutkan empat sunnah berikutnya. Baik, yang kedua ada sunnah hayat namanya. Ini sunnah ab'ad. Yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat ini bila kita lakukan kita berpahala, ditinggalkan dia tak mesti membatalkan solat, tak ditutup dengan sujud sahwi. Apa sih sunnah hayat ini? Banyak. Di antara sunnah hayat ini angkat tangan. Angkat tangan saat apa? Takbiratul ihram. Saat kita mau rukuk, saat kita kembali dari rukuk i'tidal. Kemudian saat kita kembali dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Itu di antara sunnah hayat. Kita tengok dalam kitab kita. Wa hay'atuha 15 khaslah. Sunnah hayat adalah raf'ul yadaini, mengangkat tangan inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, wa 'inda ruku' wa raf'i minhu wa raf'i minhu. Disebutkan di sini adalah 3 keadaan. Yang disunnahkan itu adalah 4. 1, takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua, contoh kita lam yalid wa lam yulad, mau rukuk, Allahu akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kita rakaat kedua, selesai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdiri kita, maka kita angkat tangan. 4 posisi di dalam solat dianjurkan angkat tangan sejajar dengan kedua bahu kita.
Ini sunnah yang pertama, angkat tangan. Silakan azan dulu. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rahim Muslim dina Muhammad. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah selanjutnya adalah meletakkan tangan di atas tangan kiri bersedekap. Allahu Akbar. Bersedekap ini posisinya tangan kanan di atas kiri. Sudah itu posisinya di atas pusar di bawah dada. Bukan di dada, bukan di atas dada, tapi antara pusar dengan dada. Ini sunnah. Kalau ada orang tak bersedekap begini saja, berarti dia tetap sholatnya sah, tapi tak menjalankan sunnah. Pernah ketemu orang begitu? Ada sebagian yang memang begitu cara sholat yang mereka lakukan. Kemudian mungkin dalam alasan gini, kan ada ketemu orang begitu kan? Dia sholatnya sah juga, cuma tak mendapatkan sunnah dalam sholat. Atau cara yang lain. Tapi yang disunnahkan adalah posisinya antara pusar dengan dada kita. Di atas pusar, di bawah dada. Sudah itu, baca iftitah. Di situ tawajjuh. Tawajjuh itu maksudnya baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Ini maksudnya adalah dia satu redaksi tapi dua didapat langsung. Membaca iftitah sunnah. Iftitah redaksi yang disunnahkan dalam mazhab Syafi'i yang sebaiknya kita baca adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Karena ada redaksi baca iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataya dan seterusnya, atau hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Menurut para ulama mazhab Syafi'i, redaksi iftitah yang terbaik itu Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Paham ya? Itu dipakai dari tawajjuh situ kan? Maksudnya adalah membaca iftitah. Lalu setelah iftitah tadi, wa ana minal muslimin. Setelah itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru masuk kepada Al-Fatihah. Dan baca a'udzu billah ini disunnahkan setiap rakaat. Maknanya sebelum Al-Fatihah setiap rakaat baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita rakaat pertama naik ke rakaat kedua mau baca Al-Fatihah, a'udzubillah dulu. Rakaat ketiga a'udzubillah dulu. Salat sunat, salat fardu sama. Sebelum Al-Fatihah dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena kata Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka baca a'udzubillah dulu. Redaksinya boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillah atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kan ada kita dapat redaksi gitu kan? Redaksi a'udzubillah dianjurkan. Setelah itu membaca Al-Fatihah rukun, tetapi membaca jahar keras di saat keras, sir di saat sir sunnah. Kan dalam salat ada bacaan yang jahar, ada yang sir. Termasuk ada yang jahar solatnya di malam hari, sir di siang hari. Maka bacaan solat zuhur dibaca sir, asar sir, zuhur, maghrib, isya dibaca dengan jahar. Termasuk dalam satu solat. Ada yang bisa kita baca dengan jahar, ada yang sir. Contoh kita berjamaah dengan imam, bacaannya ada yang jahar, ada yang sir. Menempatkan yang jahar pada waktu jahar, sir pada waktu sir, itu sunnah. Artinya kalau ada sempat orang terbalik dia, pada saat jahar dia sirkan, saat sir dia jaharkan, dia tak melakukan yang membatalkan solat. Kenapa? Karena ini adalah sunnah dalam solat. Sehingga kalau sempat ada orang solat zuhur itu, mungkin karena ketidaktahuan dia baca keras, dia meninggalkan sunnah saja. Paham? Oke, lanjut. Membaca amin. Al-Fatihah sampai waladhdallin itu ayat Al-Quran. Tetapi amin itu sunnah. Maknanya kalau ada orang tak baca amin, dia sah Al-Fatihah dia. Karena amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa kami. Dalam Al-Fatihah itu sebagiannya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir itu doa. Maka membaca amin ini adalah sunnah hayat. Kemudian setelah baca amin, sunnah hayat selanjutnya adalah baca surat atau membaca ayat-ayat dalam Al-Quran
Yang terbaik baca surat ini adalah suratnya sempurna. Contoh, baca Qul huwallahu ahad satu surat selesai, daripada membaca berapa potongan ayat Al-Quran dari satu surat. Kan kadang ada imam itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, baca berapa ayat lalu nanti rukuk. Lebih afdal baca satu surat tuntas daripada pilihan ayat-ayat tertentu. Yang kedua, kalau dalam sisi urutan Al-Quran dia ada yang dulu, ada yang akhir, di rakaat yang awal bacalah yang urutannya lebih rendah, di rakaat yang akhir bacalah urutan lebih tinggi. Contoh, yang satu posisinya 110, yang satu lagi 114. Bacalah ini rakaat kedua, ini rakaat pertama. Semakin dia berurutan itu lebih awal, maka rakaat pertama yang agak belakangan di rakaat kedua, berurutan segi sisi urutan penempatan dalam Al-Quran. Kemudian selaku imam sebaiknya baca ayat Al-Quran ini jangan terlalu panjang. Maka ada beberapa contoh Nabi kalau baca surat dalam solat tak panjang-panjang, beliau baca kebanyakannya. Baik solat itu sir ataupun jahar. Kalau solat sendiri silakan panjang-panjang. Mau solat 1 juz 1 rakaat, 3 juz 1 rakaat, ya silakan, ada masalah. Tapi bersama orang jangan. Kecuali jamaah semuanya sudah sepakat dengan imam solat kita 3 jam dalam 2 rakaat ini. Sepakat tidak ada masalah. Tapi tak sepakat, jangan. Nah, makanya perlu sepakat sejak awal. Sudah itu, sunnah selanjutnya takbir intiqal. Maknanya, setiap kita berpindah gerakan solat, kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau rukuk, Allahu Akbar. Kemudian mau sujud, Allahu Akbar. Balik sujud, Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar tadi itu adalah sunnah hayat. Kalau seandainya ada orang dia rukuk, dia sujud, tak baca Allahu Akbar, sah juga. Meninggalkan sunnah saja. Kemudian setelah ini membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ini adalah sunnah bagi imam dan makmum. Bukan hanya imam saja, makmum tidak. Sama. Imam makmum sama sunnah. Solat sendiri, solat jamaah sama. Makanya kita Sami Allahu liman hamidah, kata imam, makmum juga baca itu. Setelah itu baca Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Imam baca doa, makmum juga baca doa atau zikir yang sama. Jadi jangan nanti dipahami bahwa kalau imam Rabbana lakal hamd Sami Allahu liman hamidah, kita langsung Rabbana lakal hamd. Dalam mazhab kita bacaan imam dan makmum dalam Sami Allahu liman hamidah sama. Doa setelah itu imam dan makmum sama. Paham? Sebab kalau salat di Makkah, sama Masjid Nabawi, kita menemukan bacaan makmum Sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd. Betul? Maka dalam mazhab Syafi'i, bacaan Sami Allahu liman hamidah bacaan imam dan makmum, doa setelah itu baca doa untuk imam dan makmum. Sama bacaannya, tidak dibedakan antara imam dan makmum. Dipahami? Saya kira cukup. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang beberapa sunnah hayat yang lain sehingga kita semakin terang mana solat ini yang rukun, mana yang sunnah. Sehingga ada bagian yang ditinggalkan, kita tidak menghukumi batal atau kita membatalkan solat kita. Jazakumullah khairan. Semoga kita semakin bertambah hidayah dan bertambah terus amal kita semakin baik di sisi Allah insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.